dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Viral si Putra Batak. Selama ini yang selalu viral adalah Hotman Paris di berbagai media. Tapi posisi Hotman telah direbut oleh Rizmon Sianipar. Bahkan berita tentang Rizmon Sianipar telah mengalahkan berita serangan rudal Presiden Amerika kepada Iran. Sebelumnya Rizmon mengatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi itu palsu. Tapi 5 hari lalu tiba-tiba dia datang minta maaf ke Solo dan mengatakan asli. Sebelumnya Rizmon mengatakan Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Tapi kita lihat di TV dia sudah datang membawa parcel walaupun pintunya langsung ditutup. Ada apa? Inilah Hot Room. Rizmon dulu palsu, sekarang asli bung. Publik kembali dikejutkan dengan manuver terbaru dari Rizmon Sianipar. Pria yang kerap berteriak lantang soal adanya manipulasi data dan rekayasa digital dalam kasus hukum yang menyita perhatian nasional ini, kini menempuh jalur yang tidak disangka-sangka. Sang ahli memilih jalur damai melalui restoratif justice. Tak tanggung-tanggung, Rizmon bahkan menemui Presiden ke-7 Jokowi demi mencari suaka hukum. Ia mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Harilubis untuk mengakui bahwa pada dasarnya ijazah Jokowi itu adalah asli. Rizmon pun sudah meminta maaf, tidak hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, restoratif justice dalam koridor hukum pidana biasanya mensyaratkan adanya pengakuan kesalahan dan penyesalan dari pihak pemohon. Apakah ini berarti Rizmon secara tidak langsung mengakui bahwa rentetan tuduhan rekayasa yang ia gaungkan selama ini hanyalah pepesan kosong? Apa yang menyebabkan seorang Rizmon berubah haluan? Apakah perubahan itu murni berdasarkan kajian ilmiah atau karena tekanan? Atau mungkinkah Rizmon mendapat konsekuensi lain dari perubahan sikap tersebut? Para pemirsa, 43 tahun Hotman sudah bekerja sebagai pengacara, tetapi energi bekerja tidak beda dengan anak umur 30 tahun. Rahasianya apa? Kopi luwak hitam premium, daya ingat saya tetap tinggi, bisa hafal ratusan kasus yang saya pegang, dan juga fokus. Sekali lagi, kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat selalu begini Hotman, segar. Oke? Mantap. Oke, pemirsa kita lihat dulu video yang berikut ini tentang si Putra Batak ini. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rizmon, bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah. Saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tipa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya. Omongan si Putra Batak kita mau tes sekarang. Halo Pak Lecu Hupanan, Anda kan pengacara Jokowi. Apa benar si Putra Batak ini melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi?
kapan dia lihat aslinya? Silakan. Ya baik Bang, jadi terima kasih Bang Hotman. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini kan sebenarnya penelitian ini sudah jauh sebelumnya Bang. Artinya sudah rentan waktu kurang lebih 2 tahun. Yang kemudian kami melihat bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Bang Rismon ini disampaikan langsung kepada publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Sehingga berdasarkan keyakinannya Bang Rismon itu akhirnya kami melihat beberapa capture, kemudian ada penyampaian di media sosial dan lain-lain sebagainya, yang kemudian kami melakukan suatu laporan Bang. Kepada yang pertama awalnya saya melalui organisasi saya melaporkan dugaan penghasutan, kemudian kami laporkan di Polres Jakarta Selatan yang pada tanggal 26 April 2025, yang kemudian Pak Jokowi datang dari Solo pada tanggal 30 April 2025 datang ke Polda Metro Jaya juga membuat laporan Bang. Ya. Yang akhirnya kemudian berdasarkan ada beberapa relawan juga melaporkan, kemudian ditariklah laporan-laporan ini ke Polda Metro Jaya disatukan Bang. Ya. Jadi berdasarkan apa yang diteliti selama ini, nah menurut Bang Rismon sudah terjadi kekeliruan yang akhirnya Bang Rismon sendiri kemudian beberapa hari yang lalu dan mungkin sekitar seminggu yang lalu berkesimpulan akhirnya atas penelitian yang dilakukan oleh Bang Rismon bahwa ijazah Pak Jokowi Pertanyaannya, siap. Orang kan baru bisa mengatakan itu asli kalau memang dia telah melihat aslinya. Ya. Kapan Jokowi kasih aslinya ke dia dalam bulan terakhir ini? Oh. Apa benar dia lihat? Dilihat Bang, dilihat waktu gelar perkara khusus Bang di Polda Metro Jaya. Waktu gelar perkara khusus kan hanya hitungan menit kan? Iya. Iya, Maksud Bang. saya sesudah gelar perkara khusus pun Iya. dia masih teriak-teriak itu palsu. Jadi betul. sedangkan dia mengatakan kalau nggak salah 2 bulan terakhir ini dia melakukan penelitian. Iya, Masalahnya yang diteliti apa karena aslinya dia tidak pernah lihat belakangan ini. Iya, kalau itu memang kita kan nggak tahu apa yang diteliti kan Bang. Tidak tahu Hotman. apa yang diteliti. Kita nggak tahu, tapi yang jelas pada saat gelar perkara khusus pada bulan Desember tahun lalu Bang Hotman, Ya. bahwa yang bersangkutan itu sudah lihat langsung Bang. Ya. Terhadap ijazah itu aslinya telah lihat langsung, ada embosnya, ada ini, ada itu dan segala macam ya Bang. Jadi mungkin di saat itu juga sudah mulai berkesimpulan, mungkin secara personal Bang Rismon sudah beranggapan bahwa itu memang asli. Walaupun sesudah itu dia masih puluhan kali teriak-teriak. Kan dipengaruhi Bang. Ini dipengaruhi. Iya, menurut saya ini dipengaruhi oleh Bang Roy dan lain-lain. Jadi Anda tidak yakin bahwa dia pernah melihat aslinya dalam 2 bulan terakhir ini? 2 bulan terakhir sih tidak Bang. Tidak ya? Tidak Bang. Tidak. Kalau begitu kita tanya dulu pengacara yang paling lu kalah, lu sudah gimana? Lu kalah atau enggak sih lu? Ya, abang kan orang hukum, kalah dan tidak itu kan nanti putusan pengadilan. Dan ini masih jauh sekali dari putusan pengadilan. Apa tanggapan saudara? Dia telah melakukan penelitian dalam 2 bulan ini. Apa yang dilihat? Ya, saya kira dusta belaka kalau Rismon menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer. Dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu dalam gelar perkara khusus. Dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh dan seterusnya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya 11.000 triliun persen itu palsu menjadi asli. Tapi yang paling benar belakangan ini pernah dia lihat asli nggak? Ya jelas tidak. Karena apa? Itu barang bukti disegel oleh penyidik dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Bahkan di Pengadilan Negeri Surakarta CLS itu juga ketika ada momentum pembuktian, kuasa hukum Jokowi di kasus perdatanya juga tidak bisa menghadirkan barang ijazah itu. Kenapa? Dengan alasan sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Dan itu juga sudah kami konfirmasi bahwa barang itu disita. Apa dibalik? Yang paling roji adalah gara-gara kawan kita ini, Lecumanan ini melaporkan saudara Rismon Sianipar ini berkaitan dengan masalah ijazah palsunya juga begitu. Oh begitu, ijazah palsu ada apa? S2, S3 yang mengunci Jepang yang belakangan baru diketahui itu bermasalah. Bahkan surat keterangan kematian dari saudara Rismon Sianipar. Surat keterangan kematian? Iya, karena dia mendapatkan beasiswa. Surat kematian si Rismon? Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon ini jadi dia diduga jatuh. dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari kuburan kemudian bisa membuat laporan bahwa dia sudah meninggal. Tapi yang jelas begini Bang,
Saya kira apapun yang terjadi terhadap Rismon itu tidak mengubah status apapun terhadap perkara ini. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah rangkaian peristiwa yang masih sangat jauh sekali dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang dari sisi politik, kubu Jokowi seolah mendapatkan insentif dukungan publik. Kenapa? Karena ternyata orang yang mengatakan palsu sekarang juga ijazahnya palsu. Sudah 3 orang. Dan itu sudah bertambah 3 orang ya dari sebelumnya. Cuman kan ketiganya tidak pernah membawa apa yang mereka klaim sebagai asli itu di depan pengadilan. Bahkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sampai hari ini tidak pernah mengatakan itu asli dan tidak pernah meminta maaf kepada Joko Widodo. Dan yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan 2 pendahulunya. Kalau yang 2 pendahulunya masih punya martabat lah, karena tidak mengakui. Kalau yang ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya, saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari ini belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Ya. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon, dia harus disuruh keliling-keliling dulu, datang ke Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parsel yang kemudian kita tafsirkan parsel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parsel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Nah, itu terima kasih dulu, terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan. Sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di Hot Room. Mari kita nonton lagi video ini yang lebih viral dari berita perang rudal di Iran. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Ya, 11.000 triliun menurut Rismon ijazahnya palsu. Tapi sebelum ke Pak Asmi ada satu pertanyaan. Emang benar Anda melaporkan Rismon dugaan ijazah palsu dan ada surat kematian dibuat untuk menghindari beasiswa, ganti rugi beasiswa dari Jepang? Ya, artinya memang benar ya Bang ya. Memang. Yuk laporin. Ya, saya kuasa daripada pelapor namanya Bang Bil. Ya. Nah, relawan Pak Jokowi juga, yang kemudian kita memang melaporkan pada tanggal 13 Februari 2026 ke Polda Metro Jaya. Ya. Dan memang terkait perkara itu telah ditangani di unit yang sama dan sudah proses penyelidikan dan memang buktinya indikasi kuat. Indikasinya palsu. kuat Bang Hotman. Indikasinya yang palsu apa? S2 dan S3. Yang dari Jepang. Dari Yamaguchi, Jepang. Benar katanya ada surat kematian dibuat seolah-olah Rismon sudah meninggal. Ya, itu juga kita lampirkan. Udah lihat. Kami sudah melihat dan yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan itu adalah ada pejabatnya. Saya nggak bisa sebutkan Bang Hotman. Ya, artinya memang sudah dipergunakan di sana. Sudah dipergunakan di Jepang. Di Jepang. Katanya untuk menghindari beasiswa. Iya. Gua pusing gua ini. Asmi gimana nih hasil pidananya? RJ-nya gimana? Ini bagaimana? Ya, kalau kita bilang RJ Bang sebelum ke sana, saya mau lihat Bang Rismon ini 700 hari lebih. Ya. Dia menguasai sebagai singa media sosial. Keren dia. Lebih iya. Jadi kalau diiklankan berapa nih? Kalah sih kok. Kalah pengacara. Tapi betapa cepatnya perubahan dari singa media sosial menjadi kelinci yang dijinakkan dengan parsel. Kelinci yang dijinakkan. Iya. Ini kan lucu ya. Jadi tipe peneliti kelas apa ini? Ya. Kalau kita lihat tadi 700 hari lebih berani dengan basis saintifik yang disampaikan. Jadi hari ini kita harus belajar satu hal penting. Bahwa taring singa yang diteriakan oleh Bang Rismon yang terbiasa dengan 1000% lebih. 11.000 triliun. Yes. Dia langsung banting setir kalau kata orang Medan. Sang orator berubah menjadi tipe karakteristik kelinci yang lebih memilih parsel dan hari ini mengeong untuk minta RJ. Miris. Jadi kalau kita lihat RJ Bang,
apakah pasal yang diterapkan oleh Bang Rismon berbeda dengan Bang Egy? Ya. Jadi RJ yang diterapkan di dalam KUHP baru itu dari pasal 79, 80 seterusnya itu dinyatakan kalau itu adalah kalau ancamannya tidak 5 tahun. Bang Rismon kena dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 32 dan 35 yang ancamannya itu di atas 10 tahun juga. Oke. Ini kan nyangkut. Kecuali polisi nanti akan bilang boleh ada ancaman pengecualian dalam RJ di atas 5 tahun kalau itu dengan kealfaan. Pertanyaannya, jika Desember dia sudah melihat, kalau tadi klaim Desember dia sudah lihat pada gelar perkara, berarti apa yang dia lakukan pada Januari, Februari, yang masih berkuar-kuar. Masih berkuar tadi. Ya. Berarti dia itu dengan sengaja. Maka tidak berlaku dong RJ. Ya. Nah, ini yang harus. Jadi jangan juga jadi PR atau bom waktu buat teman-teman kepolisian. Ya. Jangan dengan gampang untuk menerapkan RJ. Karena kalau tadi basisnya adalah di Desember. Jadi menurut saya adalah kalau kita lihat petanya, kenapa 700 hari tadi menjadi kandas di 3 minggu atau 4 minggu terhitung dalam 13 Februari sejak laporan polisi yang disampaikan oleh lawyernya Pak Presiden Jokowi. Karena di situ tanggal 13 Februari pintu masuk polisi sudah ada dan peta perjalanan sudah ada. Ya. Dan itu dikuatkan oleh tim peneliti yang dikoordinir oleh Bang Joshua Sinambela. Ya. Itu tanggal 11 Maret. Itulah menjadi persesuaian seolah-olah Bang Rismon mati gaya nih. Karena sudah berada di kampus Yamaguchi. Yang kayak Yamaguchi siapa? Ya, ada peneliti yang diturunkan Bang. Itu adalah Bang Joshua Sinambela CS. Ini Batak ketemu Batak semua nih. Jadi lucu. Jadi di sana akhirnya dijelaskan. Jadi ada 2 yang diduga, 1 email dari kampusnya, kedua adalah teman-teman yang datang ke sana. Ya. Semenjak itulah drop. Nggak berkutik. Suara menurun. Ya. Dan akhirnya setelah tanggal 11 Maret itu dilanjutkan ke 12 Maret ke kediaman Pak Jokowi. Jadi Anda tidak yakin dalam 2 bulan ini Rismon meneliti asli ijazahnya Jokowi? Tidak mungkin Bang kalau kita lihat kalau memang dia klaim, kalau tadi dia bilang setelah saya teliti dan segala macam. Dan RJ ini adalah hanya diberikan kepada Bang Rismon, I'm so sorry Bang Rismon, abang hanya dikasih obat penenang saja. Bukan tuntas ini. Ya. Karena dia punya multi kejahatan lain Bang. Ya. Pada waktu dia sidang pada kasus Jessica, dia ada dalam sumpah dan menggunakan gelar doktor. Ya. Itu 1. Kedua, waktu dia menjabat sebagai dosen di Universitas Mataram dan itu menggunakan keuangan negara tindak pidana korupsi. Jadi Anda mengatakan walaupun akhirnya nanti RJ berdamai dengan Jokowi, tapi soal ijazah palsu harus maju. Harus maju semestinya. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita melihat karakteristiknya yang sudah ada Bang ya, yang Bang Egy, terus ada lagi ini ada Bang Rismon, mungkin nanti akan ada lagi rentetan-rentetan lain. Yang intinya tampaknya mau dibuat aja ini adalah ya setidak-tidaknya tidak sampai dalam persidangan. Oke, Pak Henry, gimana tanggapan Anda? Apa analisa saudara, pengamatan saudara atas ini? Ya, saya sebagai pengawat politik ternama yang mengikuti IG Bang Hotman sebagai pengacara ternama, itu kan sudah jelas. Menurut Bang Hotman Paris, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Wah. Ini menariknya adalah ada beberapa. Ya, poin yang pertama, ini seperti usaha kill the messenger gitu. Sebelum substansi perkaranya membuat ini jadi lebih besar lagi isunya, messengernya disikat dulu gitu. Padahal kan begini ya, kalau Rismon pun misalnya nih ya, ini menurut saya, ini saya bukan pengacara kan bawa-bawa pengacara semua nih. Kalaupun ijazahnya palsu, Rismon itu siapa? Penyusut atau bukan? Bukan, maksud saya kalaupun ijazahnya dia palsu, Rismon ini siapa? Ya. Pejabat bukan, pegawai pemerintah bukan. Menurut Anda siapa? Ya saya nggak tahu, ini orang tiba-tiba muncul, tiba-tiba memilih untuk pergi dari gelanggang kan? Ya. Saya nggak tahu juga gitu. Jadi apa ya, menurut pengamat apa yang terjadi? Jadi maksud saya gini loh Bang, kalau ini ijazahnya palsu pun, dia nggak akan berpengaruh ke dia apa-apa, kecuali memang mungkin ada pasal penipuan, tapi penipuannya di mana? Ya. Jadi saya nggak ngerti juga. Akhirnya memang kita harus mengakui bahwa memang Jokowi bukan lawannya Rismon, kan gitu aja. Ya. Jokowinya sudah lebih besar dan jauh lebih maju ketimbang pemikiran Jadi Rismon. Anda yakin gara-gara
Rismon dilaporkan punya ijazah palsu S2, S3 dan ada surat kematian, itu yang bikin dia takut? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi saya nggak tahu mana yang asli. Soalnya begini Bang, begitu saya nonton TV, Metro TV ini, ada Rismon, kemudian ke rumah Pak Jokowi, kemudian menghadap ke Gibran, saya sih cuma, oh oke, gitu doang. Karena buat saya ini Rismon siapa? Terus kemudian, dia tuh harus minta maaf loh ke masyarakat Indonesia, bikin buang waktu masyarakat aja. Karena gara-gara dia kan yakin banget itu. Ya. Penelitian itu. Ini yang keren lagi, si Rismon itu sudah minta maaf, dia ngomong lagi berdasarkan penelitian saya. Ya. Jadi dia orang apa maunya sih? Terus yang serunya lagi begini. Tadinya kan awal-awal yang percaya ijazahnya Jokowi itu palsu, mendukung gitu kan. Terus kubunya Jokowi kan nggak setuju dong hasil penelitiannya Rismon kan. Tapi begitu Rismon bilang, menurut hasil penelitian saya ini asli. Kubunya Jokowi setuju, kubu yang tadinya percaya asli jadi nggak setuju. Jadi nih, masa kita mau diombang-ambingkan sama Rismon? Kalau saya ya, saya sih setuju dengan Pak Jokowi, udah terusin aja perkara hukumnya sampai di pengadilan. Jadi Anda menyarankan agar Jokowi meneruskan terus? Terus aja. Tapi kan sudah di atas angin Jokowi, sudah menang dia 1000 langkah dari Rismon. Oh iya, tapi kan masih ada Roy Ijazah Suryo. Ya, saya satu lagi nih, masih ada Dokter Tifa juga masuk. Tapi gini lah, kalau saya kan standpointnya dari awal Bang, sejak di Metro TV juga saya sampaikan, kalau UGM bilang asli buat saya. Ya. Kalau buat saya sih udah selesai nih ijazah. Ya. Cuma buang waktu aja masalahnya. Ini terus-terusan itu tiba-tiba ada Rismon. Saya sih emang setuju sama Bang Hotman lah. Seru aja itu ngelihat Mas Gibran memperlakukan Rismon kayak gitu kan. Jadi ya udah apes Rismon aja. Justru sekarang yang menarik buat saya adalah ini langkah-langkah tim Bang Husainuddin dan kita akan melihat nanti gitu. Apakah walaupun RJ terhadap kasus laporan dari Pak Jokowi, apakah laporan polisi terkait ijazah S2, S3 dari Rismon itu akan ditindaklanjuti, dan juga adanya surat kematian seolah-olah Rismon sudah meninggal katanya untuk mencegah ganti rugi dari Jepang. Kita akan melihat atau akan dihentikan itu sebagai barter. Tunggu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tunggu lagi di Hot Room. Halo Rismon Sianipar dimanapun kau berada. Saran Hotman, sebaiknya minumlah kopi luwak hitam premium. Agar otak kamu itu ingat apa yang kau ucapkan selama ini. Karena kopi luwak hitam premium membuat daya ingat kita semakin tajam. Ya, sekali lagi Rismon, jangan lupa minum kopi luwak hitam premium. Oke, pengacara Roy Suryo. Apakah akan Anda tidak lanjuti kejar habis itu laporan palsu, laporan dari pengacara Jokowi tentang katanya ijazah S2, S3 dari Rismon itu palsu dari Jepang, dan juga seolah-olah ada surat kematian atas dirinya, karena itu merupakan cara paling balas dendam dari kubu kalian? Pertama-tama saya tidak akan menggunakan terminologi balas dendam ya, tapi ingin menggunakan terminologi penegakan hukum agar motif yang terbaca adalah murni penegakan hukum. Karena itu saya persilakan Bung Lecumanan untuk melanjutkan, dan saya ingatkan jangan sampai dicabut. Kenapa? Kalau itu dicabut berarti hukum kita tunduk pada transaksi politik dengan cara barter tadi. Yang kedua saya ingin mendelanjuti, Bang Hensat ini menarik. Kalaulah saya menggunakan terminologi Bang Hensat ya, kalau Rismon itu memang palsu begitu, kan itu tidak berkonsekuensi apa-apa terhadap masalah yang sedang ditangani oleh klien kami ini. Artinya apa?
kepalsuan yang ada pada ijazah Rismon tidak kemudian merestorasi ijazah Jokowi menjadi asli. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Artinya apa yang diperoleh oleh kubu Jokowi dengan mampu mendudukkan Rismon itu tidak berkonsekuensi apapun terhadap status Tapi ijazahnya. kan secara politis sudah 3 lawan 1. Ya, tapi sekali lagi kan kita sedang sedang berperkara hukum, bukan perkara politik. Ini bukan DPR, ini bukan partai politik, ini Ya. penegakan hukum. Yang kedua selanjutnya justru dengan peristiwa Rismon ini kita jadi tahu bahwa insentif politik yang hendak diraih bukan penegakan hukum, bukan pembuktian. Apalagi kalau kita bicara konsisten dengan restoratif justice, ya Bang Azmi ya, restoratif itu kan ada clue yang paling utama adalah merestorasi keadaan dari korban. Pertanyaannya, apakah kalaupun ini diberi SP3, ini akan merestorasi keadaan Joko Widodo di tengah publik juga secara hukum? Dan apalagi setelah ada 2 restorasi sebelumnya, SP3 terhadap Egy Sujana dan juga Damai Hari Rubis, itu juga tidak mengubah keadaan di mana publik masih meyakini Pertanyaannya, apakah klien Anda Roy Suryo sudah mulai ketar-ketir atau akan juga berangkat ke Solo? Nah, tawaran itu saya konfirmasi Bang. Sampai hari ini, sampai kemarin malam, klien kami Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadilah dan Rustam Effendi itu masih banjir ya dengan komunikasi WA, bahkan ada telepon dari kubu sebelah yang mengedarkan sayembara ke Solo. Siapapun yang bisa membawa ke Solo akan dapat jackpot. Ada iming-iming umroh, ada iming-iming Apa kata Roy Suryo? Dan kami mendapat penegasan dari klien kami dan kami langsung melakukan rapat evaluasi. Roy Suryo menegaskan akan melanjutkan perjuangan, tetap konsisten dengan hasil penelitiannya, dan dia mengatakan tidak akan bergeser dari perjuangannya meskipun 0,01%. Itu yang membuat kami menjadi tenang begitu. Apakah Rismon tidak ada backingnya tapi Roy Suryo ada backingnya, makanya Roy Suryo terus? Ya, ada backingnya Roy Suryo sebagaimana diterangkan oleh Roy Suryo, backingnya adalah Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga komitmen dari seluruh rakyat yang selama ini sudah mendukung Roy Suryo, sehingga insentif dukungan itu tidak ingin dihianati oleh Roy Suryo begitu. Pasal di mana diatur bahwa ada backing dari atas gitu? Ya, itu kan terminologi Backing saja, dari surga. karena banyak juga yang kemudian mendeskripsikan backing itu seolah-olah kekuasaan, seolah-olah partai yang berulang kali sudah dibuktikan keliru. Misalnya sebelumnya katanya ada partai biru, kemudian begitu dilaporkan oleh Partai Demokrat, tuduhan itu luntur. Artinya apa? Memang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi insentif yang diraih adalah kepercayaan publik untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas, sampai ada putusan pengadilan. Ya, pertanyaannya, Bang, kalau nanya dikit Bang. Kenapa? Rismon ini siapa sih? Lo kenal Rismon di mana sih? Rismon Sianipar datang ke kami setelah dia berperkara, dia berkasus. Dan sebagai seorang lawyer kami tentu akan membela siapapun yang datang. Dulu awal kenalnya dari mana? Itu Bang. Ya itu ketika berperkara, karena kami kan lawyer. Maksudnya dia ikut ngomong gitu? Iya, dia yang kemudian datang pada kami setelah 30 April 2025 yang lalu ada laporan Joko Widodo terhadap dirinya. Baru inisial saat itu. Dan kami kemudian membentuk tim advokasi, kami deklarasikan untuk mengawal. Bukan hanya Rismon, Tifauziah Tiasuma, Roy Suryo, baru dan kenal sama Rismon baru Nyesal nggak terima dia jadi klienmu? Oh tidak, karena justru Rismon itu sudah keluar dari kami jauh sebelum kasus ini Bang. Jadi dalam perjalanannya dia mundur, dia tunjuk kuasa hukum baru, Jahmada Girsa yang hari ini mendampingi dia bersama Refli Harun dan kawan-kawan. Maka kami tegaskan bahwa memang hari ini kami tidak. Lu nggak dibagi hubungan. perselnya atau gimana? Oh tidak, karena memang kami tidak berkepentingan dengan itu begitu. Tanyakan saja pada Jahmada Gisang berapa persen. Pengacara Jokowi, kamu bisa nggak berjanji sekarang ini kalau nanti si Rismon di RJ, kasusnya di SP3, laporanmu ijazah palsunya dia dan juga surat kematian atas nama Rismon akan diterusin, atau itu Anda cabut sebagai barter atas perintah klienmu? Ya, tetap bahwa terkait dengan laporan yang sudah kami ajukan di Polda Metro Jaya, Bang Hotman, kami tetap akan melanjutkan. Akan tetap melanjutkan. Yakin berapa persen bahwa ijazah dia palsu? Bukti apa yang kau miliki? Ya, bahwa surat keterangan dari Yamaguchi kita sudah ada. Menyatakan? Sudah ada menyatakan bahwa Pak Rismon itu tidak pernah berkuliah tapi tidak selesai. Selama ini pakai gelar doktor dia? Iya, menggunakan yang sertifikasi. Halo Rismon, kalau gua kira kau putra Batak sejati kau. Terus? Ya, kemudian menggunakan gelar bahwa dari S3 dari Yamaguchi yang kemudian dalam penelitian, dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya terhadap laporan-laporan yang kami ajukan juga masih menggunakan ijazah tersebut, Bang Hotman. Sehingga kuat dugaan kami ketika diklarifikasi, dan sekarang kami mengirimkan tim ya, Bang Hotman, ke Universitas Yamaguchi juga untuk melengkapi beberapa dokumen. Sudah kirim tim? Sudah. Bisa nggak saudara berjanji di hadapan 300 juta penduduk Indonesia bahwa laporan polisi ijazah palsunya si Rismon ini sama surat kematian dugaan palsu akan Anda teruskan walaupun nanti kasusnya
RJ sama Jokowi? Untuk yang bisa saya sampaikan sementara Bang Hotman, bahwa memang klien tetap berkehendak untuk menindaklanjuti proses laporan sampai ke ujung nantinya. Sampai ke ujung. Ya. Aduh. Asbi gimana dong ini dong? Gue pusing. Bang Rismon sudah menjadi harakiri intelektual. Oke, gimana itu? Ya udah bunuh diri narasi kan Bang, betul nggak? Udah. Iya dong, karena dia sekolah pernah di Jepang, dikenal harakiri kan? Ya. Ya udah sama dengan ini adalah bunuh diri terhadap intelektual dia. Ya. Gitu loh. Ini yang sebenarnya tidak pas bagi Bang Jadi Rismon. saran Anda untuk Rismon apa? Ya akui, jadi permintaan maaf saja tidak hanya permintaan maaf, tapi sekarang sedang jadi ratusan juta masyarakat Indonesia sedang melihat runtuhnya integritasnya Bang Rismon. Ya. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar permintaan maaf, apalagi nih kita sama anak Medan yang pernah tinggal, orang kan Batak itu biasanya prinsip gitu loh. Tidak seperti ini gitu. Ini Di akun saya ribuan orang Batak memaki-maki dia. Iya. Serius. 3 minggu, 4 minggu kan gitu loh. Ternyata Ya. ada itu tadi kan ada lobang yang dia gali sendiri, akhirnya membuat jebakan buat dia sendiri kan Bang gitu. Ya. Ini yang menurut kita lagi-lagi bagi siapapun aktivis dan segala macam salah manusiawi, tapi jangan pertahankan kesalahan itu gitu loh. Itulah Ya. sifat daripada seorang katakanlah peneliti, akademisi, semua orang bisa salah. Gitu. Analisa Anda apa yang akan apa akhir dari kasus ini? Akhir kasus ini pelan-pelan orang yang mempersoalkan ijazah akan merapat satu persatu. Karena menurut saya Akhirnya Jokowi pemenang. oh iya, karena Rismon dalam kasus ini kan dia mesinnya. Karena dia sebagai yang punya linier pada waktu secara keilmuan. Ya. Kalau mesin saja udah dikotakkan oleh katakanlah kelompok atau lawyernya Pak Jokowi dan Pak Jokowi, lah apa yang jadi? Kompetensi apa yang mau? Makanya Bang Roy Suryo mungkin hanya ingin melihat bukti fisik ijazah. Sepanjang bukti fisik tidak diperlihatkan, ini akan terjadi dialektika yang panjang. Jadi Anda menduga Roy Suryo akan juga menyerah? Kalau Akan datang ke Solo terima kalau Bang parcel Roy lagi? Suryo punya prinsip yang mungkin menurut saya secara apa ya, gen politik dia ada Bang. Jadi betul-betul memang petarung. Petarung ya? Ya petarung. Kalau mungkin jadi kecil kemungkinan bagi saya untuk melihat Bang Roy Suryo karena dia mungkin sudah pernah juga paripurna menjalani Pak Henry, penghukuman. coba dulu analisa gaya Rismon membawa parcel itu kayak inang-inang begitu. Seolah-olah gimana? Coba analisa dulu. Saya rasa dia juga kaget tuh dapat parcel segede gitu tuh. Malah kan kita sekarang bertanya-tanya itu parcel sampai rumah dibongkar apa enggak, dibuka apa enggak. Jadi sebetulnya tapi begini, ini yang menarik dari timnya Pak Jokowi sebetulnya. Dia serang selnya. Kalau dalam perang itu kan diserang sel-selnya. Jadi ini kehebatan Jokowi? Iya. Kehebatan tim pengacaranya? Oh iya, makanya diserang messengernya. Ini orang siapa sih sebetulnya? Terpojok mulai pengacara Roy Suryo? Bukan dia yang terpojok Bang, Rismonnya itu terpojok. Sehingga apa, dia akhirnya mulai mengaku kan. Tapi kan ini sebenarnya substansinya nggak terjawab nih. Oke, Rismon masuk kotak. Tapi ijazahnya Jokowi gimana gitu. Ini jangan nanya pendapat Aku ada saya. pertanyaan. Bagaimana Bang? Jangan-jangan nanti calon korban berikutnya tersangka dia. Bisa Karena jadi. ini orang terlalu vokal ngomongannya. Ya. Apakah Anda rencana melaporin dia? Gimana? Atau yang lain Analisa mungkin. saudara? Ya menurut saya bisa begitu karena Bisa begitu ya? kan agak kerepotan juga sebetulnya Ya. menghadapi isu ijazah Jokowi ini 11 tahun loh nggak selesai-selesai Ya. ini isu 11 tahun ya. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan minta nanti jawaban pengacara Roy Suryo. Apakah dia khawatir bakal jadi tersangka dalam waktu dekat? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ulah Rismon si putra Batak. Halo saudara Ahmad Kosinudin. Di satu pihak kalau saya nonton kamu itu aku suka dengan tai lalatmu. Oh iya, gimana Aku Bang? suka dengan vokalmu. Baik. Tapi kau sadar nggak siapa lawanmu ini? Siap. Apakah kau tidak khawatir bakal jadi tersangka setelah semua ini berguguran? Iya Bang, perlu saya informasikan ke Abang, dalam advokasi yang saya tangani menjalankan profesi sebagai advokat, membela publik,
Sudah 2 kasus besar yang saya tangani dan dua-duanya saya ini udah dilaporin. Ya. Jadi abang nggak usah tunggu-tunggu saya dilaporin, udah dilaporin. Jadi kalau ada laporan-laporan lain nggak ngaruh. Apalagi saya punya keyakinan sebagai seorang muslim kita tidak boleh ngarang takdir sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak ada izin Allah. Dan sepanjang tidak ada izin nggak akan terjadi. Apalagi saya komitmen membela perjuangan ini karena value kebenaran. Hari ini Rizmon Sianipar setelah keluar dari value kebenaran, melawan kebatilan, melawan kepalsuan, kebohongan. Sehingga saya tidak merasa. Pesan terakhir Anda untuk Rizmon apa? Coba. Pesan saya kepada Rizmon Sianipar. Coba langsung aja. Iya, Rizmon, kau telah menjadi pengkhianat sekaligus pengecut. Karena itu kau harus siap-siap kerja rodi untuk Jokowi dan siap-siap amsong. Maksudnya kau bisa saja sudah kelelahan, capek dan dipermalukan oleh Jokowi, tetapi belum tentu kau akan bebas dari jerat pidana. Kenapa ada 2 kasus? Kalaulah kasus Jokowi engkau dapat SP3, belum tentu kasus Yamaguchi yang dilaporkan Lecumana. Thank you. Gitu. Pesan kamu kepada Rizmon apa? Apakah terima kasih Rizmon gitu? Gimana? Kepada saudara Rizmon bahwa apa yang diteliti selama ini yang mungkin menjadi kekeliruan yang sudah nyata-nyata sekarang, bahwa keterangan UGM juga sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Kita mau menyampaikan apresiasi kepada tindakan Rizmon berani mengakui kebenaran. Sekarang kau sudah memuji Rizmon. Saya memuji Rizmon. Ya? Siap, Bang. Tapi di satu pihak kau laporkan dia polisi. Ya, terkait dengan itu kan 2 hal yang berbeda, Bang Hotman. Oh, 2 hal yang berbeda. Ini pesan dari saya, jangan Ya, takut lah. ya. Sementara kita tetap akan menjalankan proses Surat hukum. dari Yamaguchi itu bilang apa? Bahwa tidak benar ini lulusan kami begitu? Bahwa pernah berkuliah di Yamaguchi tapi tidak selesai. Seperti itu, Bang Tidak Hotman. selesai S2, S3? S3-nya. S2 juga. S2 tidak ada. S3 pernah melaksanakan kuliah tapi tidak selesai. Sementara di Indonesia, kalau di surat kuasa pakai apa dia? Doktor. Oh, tahunya doktor itu S3-nya. Padahal dia tidak S3. Tidak selesai, Bang Hotman. Di Yamaguchi-nya tidak pernah Terus selesai. yang nulis bahwa dia mati karena apa? Jadi dugaan kami bahwa ada surat kematian yang kemudian kami konfirmasikan kepada Yamaguchi bahwa dengan penggunaan surat itulah bahwa supaya yang tadinya beasiswa itu biar tidak dikembalikan. Karena dia keluar dari perkuliahan, padahal beasiswa harusnya ganti rugi. Iya, betul, Bang Hotman. Ya? Betul, Bang Hotman. Hati-hati kau, Rizmon. Siap-siap aja kau pulang ke Tapanuli, bertani di sana sebelum ini Yamaguchi datang lagi. Pak Asmi, apa saran Anda kepada Rizmon? Hari ini Bang Rizmon itu dalam posisi dia sedang mendapatkan ejekan yang sangat elegan. Ejekan atau hinaan? Ya, penghinaan yang sangat sopan. Ya. Kalaupun itu. Jadi Wakil Presiden Pak Gibran itu berhasil menunjukkan kepada dunia, hey, ini loh dulu singa yang kalian anggap. Hari ini dia adalah seperti kelinci yang bisa saya kasih parcel. Itu loh, kelinci ditutup yang pintunya lagi? Iya, ditutup pintunya lagi, Bang. Kamu masih depan rumah udah ditutup pintunya. Dan inilah sebenarnya... nangis gua lihatnya. Inilah sebenarnya menunjukkan master kelas diplomasinya Pak Wakil Presiden Gibran. Gitu loh, bisa ditundukkannya Pak Rizmon ini. Ya. Ini lagi-lagi ya, makanya kepada siapapun peneliti, khususnya peneliti itu kan harus hati-hati, teliti, tidak boleh ceroboh, hati-hati. Tidak boleh sesuka hati. Hati-hati bukan hanya sekedar celinguk, tapi hati itu adalah menggunakan hati kita berkali-kali untuk melihat satu perbuatan dan keadaan. Jadi ya nikmatilah apa yang sudah Anda dilakukan. sendiri yakin bahwa Rizmon itu memang ketakutan karena ditemukan dugaan ijazah palsu dan ada surat seolah-olah dia udah mati. Anda yakin itu? Pasti, Bang, itu salah satu puncak karena degradasinya terjadi dalam 3-4 minggu itu. Jadi antara Februari setelah dilaporkan, terus berkunjungnya ke tim kampus Jepang, terus akhirnya ada konfirmasi email dari kampus Jepang, itu seperti dapat sekarang mati kita beliau. terakhir dari pengamat politik yang sangat canggih. Apa saran lu kepada Rizmon? Apa saran lu kepada Pak Jokowi? Kalau Rizmon sih sekarang dia mau ngapain saya juga nggak tahu. Sebelumnya dia hidupnya kerja apa juga saya nggak ngerti. Tapi yang jelas. Saran kamu apa? Ya ini makanya kita tunggu konser Rizmon dan menyanyikan terima kasih Pak Jokowi. Itu mungkin Rizmon akan menyanyikan itu. Kenapa dia nyanyi begitu? Loh ya udah terima kasih kan nanti bentar lagi Pak Jokowi kan diharapkan oleh Rizmon. Ya. Pak Jokowi bilang ke Bang Lecumana ini udahlah dicabut lah itu sudah bagian dari kita. Anda yakin laporan polisi terhadap Rizmon soal dugaan ijazah doktor palsu dari Jepang
bakal tidak diteruskan sebagai barter terhadap Bang, dia buat sebagai ucapan apa? terima kasih? Buat apa? Rismon ini bukan pejabat publik. Habis-habisan waktu aja. Apakah Anda yakin sebelumnya sudah ada deal-deal, sudah menghadap? Ya, saya sudah tahu kelemahannya. Dia datang ke sana, oke deh, yuk aku ijazah palsu, nanti hukum apa? Ijazah palsu kamu tidak akan diproses. Kalau itu saya nggak ngerti. Tapi kalau tadi abang tanya ke saya saran untuk Pak Jokowi apa, saya setuju sama Pak Jokowi. Lanjutkan aja proses pengadilan sampai ini inkrah terakhir. Apa yang terjadi menurut analisa kamu? Apakah terjadi ada deal? Kubu Jokowi mengatakan, oke, saya tidak akan lanjutkan laporan ijazah palsu kamu yang dari Jepang, tapi aku ijazah Jokowi palsu. Analogi saya gunakan ada Rizmon Sianipar akan dijadikan sapi bajak oleh Jokowi. Puncaknya setelah dia menjalankan sebuah misi, sejumlah pekerjaan-pekerjaan Jokowi untuk membaca sejumlah pekerjaan, dia di ujung akan dijadikan sebagai sapi korban. Dan metode untuk mengorbankan Rizmon adalah untuk memenuhi ekspektasi kubu Jokowi yang lain melalui laporan saudara Cumanan. Artinya apa? Setelah dia dipekerjakan untuk menyelesaikan, membersihkan apa yang menurut Jokowi ini bisa dibersihkan oleh Rizmon, dia akhirnya dikorbankan dengan kasus Jadi yang Anda Gucci. tidak meyakin sudah ada deal? Rizmon aman, ijazah palsunya tidak diproses? Beda dengan kasus Egy Sujana. Egy Sujana itu cepat sekali dan langsung kena SP3. Artinya apa? Egy dalam tanda petik lebih cerdik ketimbang Rizmon begitu. Bang Hotman, ini sama artinya Bang Rizmon hanya dikasih obat penenang sementara aja. Gitu. Iya, akan ada tindakan lain. Jadi himbauan kamu kepada Polda apa? Apakah ijazah palsunya akan dihentikan? Oh, Polda harus hati-hati menerapkan RJ karena RJ tadi ada dengan syarat-syarat dan ketentuan, Bang. Gitu loh. Jadi Polda jangan juga menjadi bom waktu yang akhirnya nanti akan diprotes akan penghentian penyidikannya, katakanlah begitu. Karena ini pasal yang diterapkan kan di atas 5 tahun, Bang. Ya. Dan Bang, tanya Bang. Saya tanya ke Bang Husinuddin. Betul tidak gosip yang terjadi di media sosial bahwa keluarga Rizmon juga diberitakan bahwa Rizmon akan masuk penjara? Jadi keluarganya bukan Rizmonnya. Maka kemudian keluarganya lah yang meminta Rizmon untuk berdamai dengan Pak Jokowi. Katanya yang diduga membuat surat kematian itu? Bukan, nggak ada hubungan sama surat kematian. Jadi ada si keluarga ini bilang, udahlah Rizmon, berdamailah sama Jokowi daripada kau di penjara. Apakah betul? Setelah saudara Rizmon menunjuk kuasa hukum baru Jahmada Girsang dengan Refli Harun beserta tim, kami tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan Rizmon. Emang nggak ada WA grup apa? Kami sudah tidak lagi menjadikan Rizmon Kalau bagian dari kita tim tanya, kami. Begitu. waktu Rizmon mau datang ke Solo, Anda tahu nggak? Memang Dia mendekati siapa duluan? awalnya memang Bang Jahmada Girsang bertemu kami di Polda Metro Jaya. Bilang apa? Bersama Andi Aswan bahwa memang akan ada upaya permohonan RJ. Memang kami juga sudah mendengar dari penyidik bahwa ada permohonan sudah masuk kepada penyidik, Bang Hotman. Sudah ada? Sudah ada permohonan. Gitu. Walaupun dia belum ke Solo? Walaupun belum ke Solo. Jadi rentetannya itu adalah bahwa terjadi permohonan, kemudian ada secara media, kemudian menyampaikan permohonan maaf, baru kemudian tanggal 12 Maret baru Bang Rizmon itu pergi ke Solo untuk sowan. Bang, kan syarat formil itu kan pemulihan itu kan sowan, Bang. Itu tadi, pengembalian tadi. Jadi memang wajib ke Solo. Canggih nih Bang, Cumanan berarti nih. Canggih Bang, canggih. Saya kira aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebaiknya Rizmon Sianipar, kau pulanglah ke Tapanuli, menghadaplah raja-raja adat di Batak, ya, agar kau jangan sampai merusak nama baik putra-putra Batak. Kalau memang kau yakin benar, berjuang terus. Tapi kalau kau sudah merasa salah sekarang, ini tidak menuduh, pulanglah ke Tapanuli, temuilah raja-raja Sianipar untuk meminta maaf. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Mari kita di sini. Ya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.